Pernahkah kamu menonton film Battle of Surabaya? Film ini ternyata berhasil menarik minat banyak orang untuk belajar sejarah mengenai pertempuran dahsyat 10 November di Surabaya. Battle of Surabaya adalah film animasi 2 dimensi. Film ini disutradarai oleh sutradara muda Arianto Yuniawan. Film ini berlatar belakang sejarah perjuangan bangsa Indonesia pada saat Perang Surabaya 1945. Melihat sekilas cuplikan filmnya, ternyata belajar sejarah itu menarik ya. Dengan menonton film, kita juga bisa belajar sejarah. Apalagi jika filmnya dikemas seperti ini, pasti akan sangat menyenangkan, bukan? Jadi, di video kali ini kita akan bahas sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni. Semoga melalui video ini kalian dapat memahami materinya ya. Coba perhatikan cuplikan gambar berikut ini. Apakah ini yang disebut sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, dan seni? Bagaimana cara kita mengetahui sejarah sebagai peristiwa, kisah, ilmu, ataupun seni? Pastinya kamu penasaran kan? Yuk kita bahas. Sejarah sebagai peristiwa artinya kejadian atau peristiwa sejarah sebagaimana adanya atau terjadinya yang hanya sekali saja terjadi dan tidak bisa terulang lagi. Simpelnya, peristiwa yang telah terjadi atau telah berlangsung pada masa lampau itu disebut sejarah sebagai peristiwa. Syarat sebuah peristiwa masuk sebagai sejarah. Yang pertama, unik, memiliki kekhasan tersendiri. Kedua, berpengaruh besar, artinya berdampak secara nasional maupun global. Ketiga, penting, bermakna bagi kehidupan manusia. Sejarah sebagai peristiwa disebut juga sejarah objektif. Artinya, benar terjadi, bukan merupakan hasil karangan. Contohnya, pertempuran Surabaya pada 10 November 1945 yang ditetapkan sebagai Hari Pahlawan. Sejarah sebagai kisah, artinya peristiwa sejarah pada masa lalu dikisahkan kembali dalam bentuk sumber tertulis, ingatan pelaku, berita, media, narasi, ataupun cerita yang menarik. Sejarah sebagai kisah disebut juga sejarah subjektif. Sejarah dikisahkan menurut pandangan si penulis, namun harus dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dalam hal ini, kebenaran sejarah sebagai kisah harus berada di tengah antara objektivitas dan subjektivitas, sehingga jangan terlalu objektif maupun subjektif. Apabila objektivitas ditekankan, maka sejarah bukan kisah lagi, melainkan laporan fakta kejadian. Begitu pula, jika subjektivitas dikedepankan, maka sejarah akan bergeser menjadi legenda. Contohnya adalah Perang Bubat, yang dituliskan kembali untuk mengisahkan peristiwa tersebut. Jadi, peristiwa yang terjadi pada masa lampau dan dikisahkan atau diceritakan kembali itu merupakan sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai ilmu. Sejarah disusun secara sistematis menggunakan metode kajian ilmiah. Ciri-ciri sejarah sebagai ilmu. Yang pertama, memiliki objek kajian, yaitu manusia. Kedua, memiliki metode. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan. Pertama, heuristik, kritik, interpretasi, dan yang terakhir, historiografi. Ciri yang ketiga yaitu bersifat empiris. Keempat, memiliki teori dan konsep. Dan yang terakhir, mempunyai generalisasi. Contohnya adalah Sejarah Sumatera karya William Marsden. Buku ini ditulis berdasarkan hasil riset dan observasi. Sejarah sebagai seni. Artinya, penyajian atau penulisan sejarah yang melibatkan intuisi, imajinasi, emosional,
dan gaya bahasa dengan tujuan tidak membuat sejarah itu terdengar kaku atau membosankan. Ciri-ciri sejarah sebagai seni: yang pertama, sumber sejarah diperoleh secara ilmiah, namun dalam taraf penulisannya melibatkan seni. Kedua, lebih menarik dan tidak membosankan. Ketiga, memiliki intuisi, imajinasi, emosi, dan gaya bahasa. Sejarah sebagai seni menyajikan sejarah dengan cara yang menarik dari segi seni yang dapat menggugah jiwa. Contohnya dapat kamu lihat pada cuplikan film di awal video. Oke, sekian dulu penjelasan dari Ibu. Kita lanjut diskusi di forum ya.